Setiap kita yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, apa yang kita pikirkan ketika ini muncul dalam benak kita? Satu kalimat yang berkata bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang. Yuk saya ajak kita lihat Markus pasal 15 ayat 15. Ya. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Saudara, ada sebuah kisah klasik yang saya sangat ingat ketika disampaikan tentang seorang bapak dan seorang anak yang bersama-sama membawa kuda mereka berjalan menyelusuri kampung demi kampung. Dalam perjalanan menuju tujuan mereka melewati 4 kampung halaman. Karena kudanya adalah kuda yang masih muda, kuda yang bukan kuat, tetapi kuda yang masih boleh dikatakan anak kuda begitu, hanya bisa memuat tunggangan 1 orang. Nah, saudara, berjalanlah bapak anak ini bersama-sama dengan cara bergantian naik kudanya. Sang bapak bilang, "Nak, kamu naik di atasnya, papa jalan kaki gak apa-apa. Kita pelan-pelan, paling gak 1 orang tidak harus jalan. Kalau lelah kita gantian." Melewati 1 desa, orang-orang desa melihat dan berkata, "Bapak ini gak tahu diri." Bayangkan, kalau bapak yang mengerti dan mau berkorban, ya kan? Dia boleh kasih anaknya duduk, tapi tidak seperti cara ini dia menuntun. Sebenarnya mereka bisa berdua naik ke atas kuda tersebut. Dengar begitu, mereka mendengarnya, anak mendengar, ya nggak enak juga. Ya udah, papa, kita sama-sama naik kudanya aja. Waktu mereka sama-sama naik kudanya, masuk ke kampung halaman lain, orang berkata, "Ini bapak sama anak nggak tahu diri. Kuda yang masih muda didudukin berdua. Harusnya salah satu jalan kaki aja. Seperti anak yang muda itu, biar bapaknya yang duduk." Wah, dengar begitu nggak enak mereka. Si anak turun berkata, "Pak, bapak yang di atas lah, saya yang jalan." Tadinya bapaknya yang jalan, anaknya di atas. Duduk bersama-sama, dikritik orang lagi. Anaknya turun, bapaknya yang di kuda. Jalan masuk 1 kampung halaman lagi. Orang kampung halaman berkata, "Aduh, ini kasihan bener si kuda. Kudanya masih muda dan anaknya yang berjalan, bapak yang di atas. Ini bapak bener-bener sungguh tidak tahu melayani. Anak disuruh jalan, dia yang naik di atas. Apalagi kudanya masih muda. Harusnya biarlah anak yang naik." Dengar begitu, bapak anak ini saling pandang-pandangan. Ya udahlah, kalau begitu bapak yang kasih saya duduk di kuda salah. Kita naik berdua salah. Sekarang saya yang dibawa, bapak yang naik salah. Udah, kita dua-dua gak usah naik kudanya. Kita tenteng kudanya saja sama-sama. Ini milik keluarga kuda ini, kita tenteng. Orang lihat masuk kampung halaman selanjutnya. Wah, ini bapak sama anak sama-sama bodoh. Punya alat transportasi bukannya dinaikin. Kan bisa naiknya berganti-gantian. Kenapa harus ditenteng? Saudara, dua bapak anak ini saling lihat-lihatan. Pusing sekali. Awalnya salah satu naik, anaknya naik salah. Dua-dua naik salah. Sekarang anak di bawah, bapak naik salah. Sekarang jalan kaki berdua. Ya udah, tenteng kudanya. Orang lain bilang salah. Saudara, akhirnya mereka bapak sama anak bilang, "Waduh, diomongin terus tiap kampung. Udah, lepasin kudanya, jalan kaki sama-sama." Saking susah. Itu pun juga diomongin. Kenapa nggak pakai kuda? Saudara, ini sebuah kisah bagaimana seseorang kalau mau memuaskan setiap orang, itu nggak bisa. Pilatus punya kekuasaan. Kita tahu dia bisa memutuskan. Tetapi apa yang terjadi? Sebagai pemimpin, dia mendengar teriakan orang Yahudi yang menuntut Yesus disalibkan. Dia berusaha memuaskan hati orang banyak. Saudara, sering kali kehidupan kita punya kesempatan untuk memutuskan yang terbaik. Tapi karena dengar suara di sekitar kita, kita justru menutup telinga rohani dari suara Tuhan,
dari pimpinan Tuhan. Ada banyak keputusan yang bisa bijaksana kita ambil ketika kita berani menderita untuk Tuhan. Karena kita tahu ini jalan yang benar. Tetapi karena perkataan orang umum, karena sahabat menuntut kita, karena tuntutan sekitar kita, pekerjaan kita, kita lemah untuk mengikuti firman Tuhan. Baik di kantor, baik work from home, baik dalam pelayanan, kita seringkali akhirnya menekan hati nurani kita untuk lebih peka kepada petunjuk Tuhan, lalu mengikuti apa yang menjadi permintaan orang. Saudara, ingat, kita tidak bisa memuaskan hati semua orang. Di antara kita tidak ada yang bisa memuaskan seluruh isi dunia ini dengan gaya, dengan cara kita yang kalau kita putuskan mau mengikut Tuhan. Bahkan kita tahu, waktu kita memutuskan mengikut Tuhan, kita pun sudah ada musuh. Iblis tidak senang kepada kita. Pada waktu kita memutuskan persahabatan dengan dunia, dunia pasti memusuhi kita. Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia, kamu berasal dari atas. Dan Yesus berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sama, kalau kita memutuskan bersahabat dengan dunia, kita pun menjadi musuh Allah. Jadi saudara, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Pilatus telah menjadi pribadi yang gamang, yang labil. Dengan kekuasaan yang ada, sebenarnya dia bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah saat dia mempertontonkan kepada semua orang umum apa yang terjadi. Tetapi Pilatus menyerah. Kalau kita lihat Lukas pasal 23 ayat 4. Di situ dikatakan, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saudara, jelas Pilatus memberikan sebuah statement yang saat itu integritasnya begitu luar biasa dipertontonkan di depan semua orang. Dia bisa mengkoreksi sebuah kasus dengan tepat. Sebenarnya itu titik poin yang dimana dia boleh berpijak pada poin tersebut. Dia tidak temukan, dia tidak dapati kesalahan pada Yesus. Dan dia sudah keluarkan statement itu. Dan itulah pengadilan yang dia jalankan dengan baik. Sudah baik, saudara. Sayang sekali, penemuan dia, penggalian dia dari keterangan yang dia coba bicara dengan Yesus. Dia menemukan satu pribadi yang mengherankan dia. Betapa luar biasanya pribadi ini. Dan dia kata tidak ada kesalahan. Nah, harusnya dia memutuskan berdasarkan fakta itu. Seringkali kebenaran ini mengajarkan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Kita tahu tidak ada satupun yang salah di dalam perintah ini. Yesus memulai pelayanan dengan doa. Ketika sebelum dicobai, dia doa puasa. Sebelum masuk pelayanan, dia doa puasa. Sebelum memilih murid-murid, Yesus berdoa. Sebelum masuk pelayanan, Yesus berdoa. Setelah mengakhiri sebuah hari, malam hari Yesus ke bukit berdoa. Suruh muridnya berlayar dulu. Pagi-pagi benar muridnya mencari dia, nggak ketemu. Waktu lihat Yesus tidak ada, ternyata cari-cari Yesus sedang berdoa. Waktu akan ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Waktu di kayu salib merentangkan tangan, dalam kesakitan, dipermalukan, dipertontonkan, Yesus menaikkan doa kepada Bapa. Nah saudara, Yesus sendiri berkata berdoalah, berjaga-jagalah. Karena di akhir zaman dalam pengajaran Matius 25 dan seterusnya, Yesus mengajarkan berdoa, berjaga-jaga. Kita tahu itu semua. Dan gak ada yang salah dalam ajaran Yesus. Tapi saudara, seringkali anak Tuhan harusnya memakai bagian itu, kebenaran ini berpijak di atasnya. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Firman Tuhan berkata berjaga berdoalah. Tapi apa yang terjadi? Petrus yang sering mendengar ini pun tertidur. Sampai Yesus berkata, tidak bisakah engkau bangun? Berjaga-jaga 1 jam saja. Jangan tertidur. Nah sebenarnya ini yang terjadi. Kalau mau bicara fakta kebenaran. Hari ini kita punya Alkitab. Ada banyak kebenaran yang kita tahu. Dan Yesus mau
Kebenaran ini mengajarkan bahwa kalau kita berpegang teguh dan jadi pelaku firman, disitulah kita menjadi orang yang tunduk dan taat mendengar suara Tuhan dan menjalankannya, dibanding tunduk dan taat kepada kedagingan dan suara dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus pernah mengalami 2 teriakan. Teriakan pertama ketika masuk Yerusalem, Hosana, Hosana. Wah, mereka mengagung-agungkan, menaruhkan baju mereka, pakaian mereka di jalan, mengalaskannya, membawa palem, menyambut Yesus sebagai pribadi yang begitu luar biasa, meneriakkan, ini Mesias, ini Raja kita, saudara, Hosana. Tapi teriakan selanjutnya, salibkan dia. Nah, Pilatus menghadapi 2 teriakan, 1 teriakan, salibkan Yesus. Melihat orang-orang Yahudi yang sudah dihasut imam-imam, yang dihasut oleh para pemimpin-pemimpin agama, mereka dihasut dan dikatakan Yesus ini nggak benar, Yesus ajarannya sesat. Salibkan Yesus, salibkan. Nah, mereka ikut, saudara. Nah, hati-hati ya. Orang yang meneriakkan Hosana, orang yang sama juga meneriakkan salibkan dia. Alkitab, kebenaran kita selalu mengingatkan, jangan sampai menyalibkan Yesus yang kedua kali. Orang yang berkata, kita sudah mempelajari dalam khotbah sebelumnya, Petrus berkata, aku siap mati untuk engkau, aku siap dipenjara. Ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal, bahkan kalimat yang ketiga, dia mengutuk dan bersumpah, aku gak kenal Yesus. Gak ada beda murid Yesus dengan orang banyak. Orang banyak berteriak Hosana lalu salibkan. Petrus berkata, aku siap dipenjara lalu mati untuk engkau. Apa bedanya Petrus? Sama. Nah, di akhir zaman akan banyak murid-murid Tuhan yang seperti ini. Yang ketika semua lancar, Hosana, Hosana. Ketika ada kesulitan, ada tantangan, lalu apa? Menyangkal. Menyalibkan Tuhan lagi. Saudara, hari-hari ini kita belajar bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita harus ambil keputusan. Menyenangkan Allah bukan berarti menolak semua, berarti jadi musuh semua, enggak. Tidak bisa menyenangkan semua orang artinya kita jangan sampai berkompromi dengan dosa. Kita harus berani mati-matian cinta kepada Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Kalau itu dosa, kita harus berani berkata tidak. Saudara, mari kita lihat. Ada hal yang membuat Pilatus heran. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dan apa yang terjadi? Di Markus 15 ayat 5 kita tahu. Dikatakan di situ, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran. Nah, heran yang di sini adalah heran yang positif, ya. Heran yang saya kasihkan kita lihat di Markus juga ada, pasal 5 ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Nah, saudara, Petrus heran. Dia mengakui bahwa Yesus gak salah. Kita sudah tahu bahwa tadi ada ayat yang saya sudah tunjukkan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Dan Yesus yang tidak bersalah tidak menjawab, diam, tidak membela diri. Oh, kalau orang gak salah, luar biasanya bela diri. Kalau salah mengerti, dituduh hal yang salah, sedangkan diri gak salah. Manusiawi secara normal langsung bereaksi dan langsung membalas, mengeluarkan semua bukti. Yesus tidak demikian. Nah, maka Pilatus heran. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berdiam karena Yesus tahu dia harus menggenapi semua yang dikatakan firman Tuhan. Dia rela menerima semua kesalahan itu. Dia tidak salah. Dia harus menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Maka dia harus berdiam diri. Pilatus heran dalam hal ini. Nah, saudara, bukan hanya menemukan bahwa Yesus tidak salah, dia mulai heran dengan apa yang terjadi, saudara. Dan Pilatus sangat tahu 2 hal. Yang pertama, Yesus diserahkan karena dengki. Pilatus tahu. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Markus pasal 15 ayat 10 mencatat itu jelas. Dia tahu. Pilatus tahu bahwa Yesus gak bersalah. Dan mereka yang berteriak, salibkan, salibkan Yesus. Itu bukan karena Yesus salah, tapi karena
pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala itu dengki sama Yesus, menghasut rakyat supaya menyalibkan Yesus. Pilatus tahu. Saudara, saat kapan kita tahu sesuatu bahwa ini nggak benar, ini saya diajak gosip, ini orang nggak benar, menyebar fitnah, lalu kita berani berdiri di kebenaran? Kapankah terakhir dalam integritas kita tahu bahwa ini salah dalam bisnis, ini melenceng ke kanan ke kiri, ini nggak sesuai firman, lalu kita berani bersikap mempertahankan karakter, nilai ilahi dalam karakter kita di hadapan Tuhan? Kapan itu? Kita berani berkata, sorry, kita dalam hati jelas bahwa kita nggak bisa memuaskan. Bahwa ketika kita tidak menyetujui cara berbisnis seperti ini, mungkin kita tidak disenangi. Bahkan kita dirugikan. Tapi kita berani tetap bertahan dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami. Kalau kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga itu nggak ada tipu-tipuan. Kalau kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga nggak ada nyimpang kanan, nyimpang kiri. Nggak ada yang namanya fitnah-fitnah. Kita dengar fitnah, ini nggak benar. Kalau kita berdoa kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga nggak ada gosip, nggak ada fitnah, nggak ada menyimpang. Kalau di surga tidak ada, harusnya kita yang berdoa, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam bisnismu. Lakukan kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu. Lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pelayananmu. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, Pilatus tahu ini dengki, ini nggak benar nih. Yesus diserahkan karena kebencian, kedengkian. Nah kalau nggak benar, luruskan. Tapi Pilatus tidak meluruskan. Pilatus jaga aman. Ya nanti kehilangan suara, kehilangan teman, kehilangan orang. Berapa banyak kita hari ini dengar firman Tuhan, coba refleksikan. Terakhir kali kita mengalami dalam hidup kita, kita ketakutan kehilangan sahabat. Padahal kita tahu, itu bawa kita ke hal yang gak benar. Saudara yang terkasih Tuhan, yang kedua, yang Pilatus tahu. Sekali lagi, dia tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan kalau kita lihat di Lukas pasal 22 ayat 4. Dengan terbuka dikatakan. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. So tahu apapun itu? Bahkan sampai perkataan Yesus pun gak ada yang salah. Kenapa? Oh diem? Nak menjawab? Salah apa? Saudara, biasanya orang bisa banyak tidak bersalah dalam hal-hal lain. Tapi dalam perkataan, gak ada manusia yang sempurna. Tapi Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Ya Pilatus kan ketemu Yesus hanya di pengadilan. Bertatap muka saat itu langsung. Saudara, sebuah sikap bahkan perkataan yang gak salah sedikit pun. Tapi apa yang terjadi? Pilatus takut kehilangan orang memilih dia. Takut orang benci sama dia. Takut. Kapan kita sudah berhenti dari kasih mula-mula memberitakan Injil? Saudara dengan firman Tuhan, renungkan ketika saudara yang menggebu-gebu memberitakan Injil, tiba-tiba api itu turun, diam. Karena apa? Karena ini bos kita. Karena ini sahabat kita. Saudara, kasih mula-mula yang menggebu, yang membakar hati kita. Seperti pada saat kita doa bersama-sama saat ini. Seperti kita dengar firman Tuhan sama-sama saat ini. Yang kita siap bangun semangat mencari Tuhan. Lalu api itu padam. Oh dulu saya menginjili hebat. Saya nggak tahu malu. Saya nggak peduli. Bahkan saya seperti hari ini, di bisnis saya aja saya berani jalanin. Di karir saya jalanin. Di usaha saya jalanin. Saya nggak malu. Saya berani cari orang, ketemu orang. Saya lakukan presentasi, saya rekrut orang. Saya bangun bisnis saya keluar negeri, saya ketemu orang. Saya berani hadapin apapun juga. Ke negara yang saya tidak tahu jalan, belum tahu apa-apa. Saya berani belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris. Saya lakukan. Semangat itu
hilang kemana ketika memberitakan Injil? Di manakah semangat itu ketika dulu kita pernah miliki itu waktu beritakan Injil? Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kalau kita tahu Injil bisa menyelamatkan semua orang, kita tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ingat, hari ini juga engkau dengar firman Tuhan. Engkau tahu Yesus juga tidak bersalah. Jangan berkata, sayangnya Pilatus. Termasuk saya menegur diri saya. Jangan hanya berpikir dan mengkhotbahkan, Pilatus gak salah loh. Yesus gak dibela sama Pilatus. Sayangnya Pilatus punya kekuasaan, punya kekuatan gak bela. Sayang Pilatus. Jangan tunjuk Pilatus sayang. Tunjuk diri sendiri. Kita juga tahu Yesus tidak salah. Bahkan Yesus mati bagi saudara dan saya. Kita tahu Yesus korbankan jiwanya untuk saudara dan saya. Kita tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kita sudah tahu. Lalu kita beritakan orang. Masih mending loh. Pilatus berani berkata depan orang. Masih mending. Keputusan terakhir, Pilatus salah. Tapi mulut Pilatus masih berani berkata di depan orang. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Anak-anak Tuhan yang dengar firman Tuhan. Pernahkah kita mengatakan kalimat di depan sahabat, relasi? Kita pernah berkata, saya tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Ketika teman berkata, kok kamu percaya Yesus? Kok kenapa kamu fanatik? Kenapa kamu berdoa waktu makan? Kenapa kamu ajak saya doa fajar? Kenapa kamu begitu ikut Yesus luar biasa? Kenapa kamu begitu nekat? Saudara berkata, karena aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Saudara kalau berani menjawab itu, nancep di hati dia. Dia akan mulai berpikir, waduh, gak ada manusia yang tidak bersalah. Apapun di bumi. Dan integritas saudara langsung naik. Kenapa? Saudara ikut orang yang gak bersalah sama sekali. Oh iya benar, daripada ikut orang berdosa. Saya orang berdosa, ikut yang tidak berdosa sama sekali. Itu benar. Daripada ngaku diri benar, saya Kristen, justru orang lihat kumpul sama orang berdosa. Dalam arti ikut melakukan bagian yang berdosa. Saudara, Pilatus masih berani mengucapkan di depan semua orang. Aku tidak mendapati kesalahan orang ini. Sampai di situ dia pun masih berani. Pertanyaan saya, berapa banyak anak Tuhan berani bersaksi sampai hari ini tentang Yesus yang tidak bersalah? Karena bukan hanya Pilatus yang tahu. Engkau dan saya hari ini tahu Yesus tidak bersalah. Dan sudah ada firman Tuhan. Kita sampaikan ke orang. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Ingat, pilihan kita menunjukkan siapa kita. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pembunuhan, pemberontakan. Ini penjahat Barabas. Ini orang, maaf kata, bejat, brengsek. Tapi apa yang terjadi? Imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Jangan pikir imam-imam itu jubah agama, berjubah agama. Dalamnya begitu busuk. Yesus sudah tegur. Kamu seperti kuburan, di luarnya di bagus, di kapur putih, dalamnya tulang belulang. Yesus sudah tegur itu. Yesus sudah lihat sejak awal dalam pelayanan. Kamu ini busuk loh hatimu. Jualmu jubah saja, jubah agama. Sudah terbukti. Yesus katakan, dan itu terbukti kok. Dari mana? Lihat aja. Mereka tahu kok. Itu Barabas penjahat, orang brengsek gak benar. Diminta bebaskan. Dan mereka minta Yesus disalibkan. Lalu keputusan Pilatus apa? Pilatus memutuskan, oke deh. Padahal mulutnya udah bilang, ini gak salah. Harusnya dia berani bela. Kenapa saudara? Sekali lagi, di hari ini kita belajar. Pilihan kita menunjukkan siapa kita. Saudara, sekali lagi saya ingatkan. Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu. Saudara, memberitakan Yesus yang tidak bersalah banyak resiko. Memberitahukan sahabat, mengajak doa fajar juga ada resiko. Mengajak orang mencari Tuhan ada resiko. Tapi kalau engkau ingin memuaskan Tuhan, resiko itu terlalu kecil
dibanding apa yang telah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Charles Spurgeon berkata, ada ilmu pengetahuan yang mungkin dipelajari dengan otak, tetapi ada pengetahuan tentang Kristus yang disalibkan hanya dapat dipelajari oleh hati. Saudara renungkan apa yang dimaksud ini. Yang saya dapat adalah ketika kita mau mengikut salib sungguh-sungguh, kadang-kadang pikiran kita itu bukan yang terutama, tapi hati kita sudah tersentuh oleh salib belum. Sebab salib bukan hanya menyentuh sampai pikiran, salib menyentuh sampai ke hati. Kalau kita mengerti betapa salib itu sebuah kutukan yang ditanggung oleh Yesus dosa-dosa manusia, yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk di dalam konsep Romawi menghukum orang dan orang-orang Yahudi. Tetapi salibnya adalah kutukan diubah menjadi berkat. Maka hari ini hati kita tidak mungkin tidak tersentuh oleh salib kalau kita mengenal itu. Dan orang yang hatinya telah tersentuh oleh salib, maka dia tidak akan berhenti. Karena dia sudah mendapat pengetahuan tentang Kristus yang disalib. Dan pengetahuan itu bukan dia datang dengan otak, dengan hati. Saya percaya orang yang dengan hati telah disentuh oleh salib, hatinya tidak akan memilih memuaskan dunia. Dia akan memilih memuaskan hati Bapa. Amin.